Luar biasa kan? Yuk, saatnya memuji Tuhan, ibadah. Siapkan diri kita masing-masing. Ya, kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi kami. Hari ini kami mau ibadah sekolah minggu. Urapi kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Meskipun kami online, tapi kami percaya kuasa darah-Mu mengurapi kami semua. Berkati kami semua Tuhan, darah Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Yuk, kita nyanyi ya, sama-sama ya. Oke, siap memuji Tuhan? Oke, siap memuji Tuhan? Siap. Yuk. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita. Tuhan lebih dulu melayani kepada kita. Kita juga harus melayani Tuhan. Kalian ibadah itu juga melayani. Meskipun di rumah itu tetap melayani Tuhan. Asalkan kalian sungguh-sungguh, HP-nya tidak di-slide. Kalau ada yang menarik di-slide, ya, melayani lebih sungguh. Itu tandanya kalau kita sungguh-sungguh ibadah dengan sungguh-sungguh, fokus kepada HP atau laptopnya, tidak di slide yang lain, itu tandanya
mengasihi Tuhan lebih sungguh. Ya, siap memuji nama Tuhan selanjutnya ya. Yuk kita nyanyi selanjutnya. Maaf ya nanti kalau Mbak Ana batuk ya. Ya, tapi bukan corona kok, cuma batuk. Sip. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya Yesus kita, ya. Sampai sama gerakan ya, yang di rumah juga gerakan ya. Tidak hanya Belvi, iya ini yang ini Belvi, yang ini, iya Mbak Ana sampai lupa. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi apa? Lebih tinggi kasih Yesusku sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah pelangi. Lebih indah apa? Indah kasih Yesusku. Oh iya, Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan apa? mengalahkan segalanya. Haleluya. Kasih Yesus, oh kasih, sekali lagi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. sekali lagi ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, Loncat. lebih tinggi kasih Ya. Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 haleluya. Ya benar, kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Lebih tinggi dari apa? Langit. Lebih dalam dari apa tadi? Lebih dalam dari apa tadi? Lautan. Iya, selautan atau samudra. Lebih luas dari? Tadi lebih luas dari apa? Lebih luas dari apa tadi? Lebih luas dari. Iya. Kita lanjutkan lagi. Yuk. Semua bisa ya nyanyi ini ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Apa? Oh oh, sungguh indah. Amat tinggi Takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, Apa? amat lebar takkan Ya. terkelilingi. Oh oh kasih Yesus. Sungguh indah.
dalam dan lebar. Yuk kita memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, kalau di situ kalian nanti ada saudaranya, kita semua bisa nyanyi ini kok lagunya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Nanti saut-sautan sama itu ya adiknya atau kakaknya ya. Nanti yang satu haleluya, yang satu puji Tuhan ya. Siap? Oke. Yuk. Menggos-menggos, Mbak Ana di sini sudah menggos-menggos ya, karena pakai masker ya. Sudah, kita siapkan kolektenya, persembahannya. Ayo diambil uangnya untuk persembahan. Siapkan kotaknya mungkin, atau boxnya ya, atau di kaleng. Nah, sudah? Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, urapi kami, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau persembahan, berkati Tuhan orang tua kami Tuhan. Kami juga Kau berkati, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Sudah ditaruh? Ya, sudah? Oke, siap. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu ya, untuk terima Tuhan Yesus, untuk terima firman Tuhan ya. Kita pujikan ini sama-sama. Kita belajar sama-sama ya. Siap? Kau Bapa yang setia,
bersama-sama ya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Sekali lagi kita nyanyikan Selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. haleluya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kita nyanyikan refnya. Karya-Mu sempurna, Ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. kasih-Mu terindah. Haleluya. Kasih-Mu terindah. Kasih-Mu terindah selamanya. Terima kasih Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Tutup bungkus hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Urapi Tuhan yang menyampaikan firman-Mu juga Tuhan. Berkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk selama ini penyertaan-Mu Tuhan. Engkau memang terindah Tuhan.
Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu. Tadi adik-adik sudah memuji ya nama Tuhan sama Kak Ana. Sudah sukacita? Semuanya sukacita ya di hari ini. Nah, tadi adik-adik memuji itu menyenangkan hati Tuhan. Sebagai dupa yang harum untuk Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, biarpun kita masih ibadah di rumah, adik-adik tetap posisi sama seperti di gereja ya. Duduk yang manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa Alkitabnya, juga buku untuk catatan ya adik-adik. Sudah? Siap? Sudah siap ya? Hari ini temanya Tuhan mengasihi orang yang memusuhinya. Adik-adik bisa melihat atau membuka Alkitab di Matius 26 ayat 47 sampai 56. Nah, Tante Ita mulai cerita ya. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak ke-11 muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Murid Tuhan Yesus berapa orang? 12 orang. Berarti ini yang ikut Tuhan Yesus 11, yang satu tertinggal ya. Tidak ada ya. Oke, kita abaikan dulu. Nah, setelah itu ke Bukit Zaitun, sampailah ke sebuah taman. Nah, tamannya itu namanya Taman Getsemani. Nah, adik-adik setelah sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk duduk. Saat itu Tuhan Yesus sangat sedih karena dia harus menjalani kehendak Bapaknya melalui penderitaannya untuk menyelamatkan semua orang. Nah, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, aku mau ke sana, aku mau berdoa. Tapi saat itu Tuhan Yesus sedih, dia mengajak 3 orang muridnya untuk berdoa. Nah, namanya yang diajak namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Waktu itu kan diajak, Tuhan sedih. Tuhan ingin berdoa. Tapi adik-adik bukan saat sedih saja ya kita berdoa. Kita berdoa setiap waktu. Nah, Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan menjalani kehendak Bapaknya, Tuhan Yesus sangat sedih sekali. Akhirnya dalam doanya itu Tuhan Yesus berkata, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Maksudnya Tuhan Yesus taat pada kehendak Bapa. Jadi tidak menuruti kehendaknya sendiri. Dia taat. Nah, saat Tuhan Yesus berdoa seperti itu, tiba-tiba datanglah seorang malaikat menghampiri Tuhan Yesus dan memberi kekuatan. Saat itu juga Tuhan Yesus menjadi kuat, tidak menjadi sedih lagi. Terus akhirnya Tuhan Yesus setelah selesai berdoa, dia menghampiri murid-murid yang lain. Dia berbicara sama murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Kalau gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, itu bukan
suara orang banyak ya, gak mungkin suara orang satu. Kalau orang satu cuma plek, 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 tapi ini orang banyak. Tuhan Yesus menunggu. Pada saat itu, pada waktu itu ada bintang, ada bulan. Kalau ada bintang, ada bulan, itu waktunya pagi, siang, atau malam hari adik-adik? Malam hari, betul malam hari, pinter adik-adik. Saat itu malam hari, dari kejauhan melihat banyak orang membawa obor, membawa pentung, membawa pedang. Mereka datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Wah, mau apa ya mereka? Adik-adik, ternyata mereka mau menangkap, ramai-ramai datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kira-kira salah apa ya? Rasanya Tuhan Yesus itu orang baik. Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah. Tuhan Yesus juga melakukan mujizat-mujizat yang banyak. Menyembuhkan orang sakit. Masih ingat gak mujizat-mujizat Tuhan Yesus? Menyembuhkan sakit apa? Matanya buta bisa melihat, telinganya tuli bisa mendengar, orang yang timpang bisa berjalan. Juga Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Dan Tuhan Yesus juga memberi makan orang banyak. Kalau di dunia, adik-adik tahu enggak tugas Pak Polisi? Pak Polisi suka menangkap orang. Nah, yang ditangkap Pak Polisi itu orang yang kriterianya gimana ya? Orang yang melakukan kesalahan. Seperti apa adik-adik? Seperti pencuri, pencopet, pembunuh. Mereka layak ditangkap karena melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Namun Tuhan Yesus kan gak salah. Kenapa ditangkap ya? Memang Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi orang-orang Yahudi, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, menganggap Tuhan Yesus mengganggu aturan dan kebiasaan yang ada. Bahkan Tuhan Yesus membuat orang banyak menyukai Tuhan Yesus. Jadi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi merasa kurang disukai orang banyak, merasa diabaikan. Makanya dia menyuruh segerombolan orang itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi segerombolan itu setelah sampai di Taman Getsemani, mereka bingung. Yang mana Tuhan Yesus? Karena di situ banyak orang. Dan mereka juga tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu kebaikan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tapi mereka cuma disuruh oleh imam-imam kepala. Nah, ternyata mereka bingung ya. Ternyata di dalam rombongan tersebut ada satu murid Tuhan Yesus yang tadi tidak ikut Tuhan Yesus ke Taman Getsemani. Adik-adik tahu nggak kira-kira siapa ya yang tidak ikut? Betul, Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot ikut gerombolan yang mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, sebelum di Taman Getsemani, mereka ada perjanjian. Nanti Yudas bilang, nanti orang yang kucium itulah Tuhan Yesus dan kamu boleh nangkep. Nah, saat itu Yudas Iskariot maju untuk mencium Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Lah, adik-adik ingat nggak murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus? Dia tidak mau terima kalau gurunya ditangkap.
dia ambil pedang, dia hunus pedang itu ke salah satu hamba yang disuruh oleh imam-imam kepala. Pedangnya dihunuskan ke telinga hamba itu sampai putus telinganya. Aduh, sangat sedih sekali ya yang putus daun telinganya. Namanya Malthus. Dia nangis, aduh sakit, telingaku tinggal satu. Adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus senang gak ya muridnya melakukan itu? Tidak, Tuhan Yesus justru tidak suka murid-muridnya melakukan hal yang jahat, yang melukai orang lain. Sama Tuhan Yesus, daun telinga yang jatuh tadi diambil sama Tuhan Yesus, ditaruh kembali ke telinganya Malthus. Akhirnya telinganya kembali. Bisa terjadi itu kenapa? Karena dia Tuhan bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Malthus senang. Apakah Tuhan tidak ditangkap? Tetap Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik bertanya, apakah Tuhan Yesus nggak bisa untuk nggak ditangkap? Bisa, tapi Tuhan Yesus mau taat sama kehendak Bapa. Jadi dia taat, jadi dia tetap ditangkap. Nah, Tuhan Yesus, adik-adik tahu enggak? Karena pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna itu, kita semua diselamatkan. Jadi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan Yesus meskipun diperlakukan tidak baik, dia tidak membenci orang yang akan menangkapnya. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Buktinya apa, Tante? Buktinya itu tadi. Telinganya Malthus yang terpotong tadi dikembalikan sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak mengasihi, ya dibiarin aja, syukur kamu karena kamu mau menangkap aku. Tidak, itu tidak dilakukan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi hari ini kita belajar mengasihi musuh seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus yang menolong orang yang mau berbuat jahat padanya. Mari kita semua belajar mengampuni, mengasihi mereka yang membenci dan memusuhi kita. Kita doakan mereka supaya mereka bisa menjadi baik. Nah, Tante Ita kasih contoh ya. Ada dua orang sahabat, namanya Jimmy sama Ciko. Jimmy anak yang baik. Ciko suka menghina temannya. Suatu saat dia mau berangkat ke sekolah naik sepeda. Dia nggak manggil Jimmy, dia manggil, "Hei keriting, hei gendut, hei hitam, ayo kita berangkat ke sekolah. Ayo kita ngebut supaya sampai di sekolah." Jimmy bilang, "Loh jangan, itu tidak bagus." Tapi Ciko tidak mau mendengarkan. Dia tetap sepedaan kencang. Nah, Jimmy kan di belakangnya. Lah, sampai dekat sekolah, Jimmy dengar ada suara. Aduh. Akhirnya Jimmy mendekati suara itu. Loh, ternyata Ciko jatuh di selokan. Jimmy mau menolong enggak? Padahal Jimmy kan suka dihina sama si Ciko, tidak pernah disebut namanya. Dia manggil, "Hai keriting, hai hitam, hai gendut." Di dalam hati Jimmy,
nolong enggak ya. Tapi dia ingat firman Tuhan di sekolah minggu. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuhnya. Akhirnya dia tolong si Jiko dari selokan sehingga Jiko bisa kembali di atas, kembali bisa sepedaan lagi. Akhirnya Jiko minta maaf sama Jimmy. Akhirnya mereka dapat berteman baik lagi. Itu tadi ya ceritanya Tuhan Yesus mengasihi musuhnya. Jadi adik-adik juga harus mencontoh teladan Tuhan Yesus mengasihi musuh kita. Jadi kita tetap baik kepada semua orang, biarpun orang itu membenci kita, tidak menyenangkan perbuatannya terhadap kita. Tapi bukan hanya hari ini aja, tapi seterusnya. Seperti yang dicontohkan sama Tuhan Yesus. Adik-adik, itulah cerita singkat dari firman Tuhan. Adik-adik bisa membaca lagi seperti yang Tante Ita bilang tadi. Ayat ini ada di Matius 26 pasal 40 betul. Matius 26 ayat 47 sampai 56 mengenai kisah Yesus ditangkap. Untuk hari ini firman-Nya sudah selesai ya. Sekarang tugas untuk adik-adik. Dari Tante Ita tidak ada tugas. Pasti seneng ya, tidak ada tugas. Jangan seneng dulu. Masih ada tugas dari guru kelas masing-masing. Jadi adik-adik menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru masing-masing. Seperti kelas Samuel, kelas Daud, kelas Gideon. Nah, kalau kelas Daniel sama Yusa mungkin tidak ada lembar tugas ya. Tapi ada tugas untuk kelas Daniel sama Yusa ya. Untuk menulis atau menceritakan pengalaman adik-adik ketika ada teman yang memusuhi. Jadi adik-adik bisa cerita apa yang akan dilakukan pada teman-teman yang jahat kepada adik-adik. Tapi harus sama firman tadi, Tuhan mengasihi musuhnya. Nah, berarti sudah selesai ya adik-adik ya. Firman Tuhan sudah selesai. Tugas sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu ini. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya. Oke, sudah siap? Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk mengasihi musuh kami. Kami mungkin tidak mampu Tuhan untuk melakukan itu karena menurut kami terasa berat. Tapi kami percaya Tuhan kalau Roh Kudus menyertai kami dapat melakukannya. Untuk itu Tuhan, tolong kami Tuhan, urapi kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan yang Tuhan untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan. Kami pada pagi hari ini Tuhan berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati mereka kepandaian Tuhan, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik dan benar dan dapat nilai yang memuaskan.
Semuanya itu untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk orang tua dan oma opa yang mendorong adik-adik untuk aktif di sekolah minggu Tuhan. Biarlah juga Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati keuangannya Tuhan. Sehingga semuanya untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dapat menjadi pendamai Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami dapat menjadikan saksi Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga telah merasa terberkati oleh ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah pelihara kami, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan lanjutkan Tuhan semuanya itu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu ibadah sekolah minggu-minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.